Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan aku Naresa dari kelas 8B. Nah, kalian pernah dengar gak sih nama Tuanku Imam Bonjol? Mungkin nama itu familiar ya di telinga kalian. Jadi, siapa sih Tuanku Imam Bonjol itu? Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu tokoh pejuang pada Perang Padri. Nah, Perang Padrinya itu apaan? Itu perang apaan maksudnya? Sini, biar aku jelasin. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang ini adalah salah satu perang yang terjadi paling lama di Indonesia, mulai dari tahun 1803 sampai 1838. Jadi, Perang Padri dilatar belakangi oleh pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Pertentangan kayak gimana sih? Nah, kaum adat itu masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Sementara kaum Padri itu ingin menetapkan syariat Islam dengan benar di Minangkabau. Nah, karena perbedaan pendapat ini yang ngebuat mereka jadi lawan gitu. Pada waktu itu ada 3 orang yang baru pulang dari Mekah, yaitu ada Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka menyampaikan keinginan mereka untuk memperbaiki penerapan syariat Islam di kehidupan masyarakat Minangkabau. Keinginan 3 orang ini disambut baik oleh para ulama, tetapi ditolak oleh masyarakat adat. Masyarakat adat memandang gerakan ini sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya Minangkabau. Mereka pun terbagi menjadi 2 kubu yang disebut kaum Padri dan kaum adat. Bahkan 8 tokoh ulama pelopor gerakan kaum Padri yang disebut Harimaunan Salapan telah meminta bantuan kepada yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah, Raja Kerajaan Pagaruyung, untuk mengajak kaum adat meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sayangnya, mereka tidak pernah menuai kesepakatan. Hal ini membuat situasi semakin memanas di antara beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung. Akhirnya, pada tahun 1815, tokoh Perang Padri pertama, yakni Tuanku Pasaman, memimpin kaum Padri dalam menyerang kerajaan Pagaruyung hingga meletuskan peperangan di Koto Tangah. Nah, akibatnya yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah terpaksa pergi dari ibu kota kerajaan. Sementara itu, kaum adat makin terpukul mundur sejak kepergian pemimpinnya itu. Karena kaum adat semakin terdesak, pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Kaum adat menjadikan pengajuan bantuan ini sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Momen ini menandakan Belanda yang harusnya menjadi musuh malah jadi sekutu bagi kaum adat dalam sejarah Perang Padri. Mengetahui perjanjian itu, kaum Padri pun menyerang pos-pos Belanda di Simawang, Soli Air, dan Sipanang pada September 1821. Pada tahun 1825, Belanda tidak hanya terlibat dalam Perang Padri, tetapi juga perang di Ponorogo di Jawa dan perang-perang lain di Eropa. Nah, karena perang yang banyak ini menyebabkan Belanda kewalahan dan hampir kehabisan dana perang. Kondisi ini menyebabkan Belanda mengajak kaum Padri yang diwakilkan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai pimpinannya untuk melakukan gencatan senjata melalui perjanjian Masang pada 15 November 1825. Alhasil, usaha Tuanku Imam Bonjol pun gak sia-sia. Mereka membuat kesepakatan yang disebut Plakat Puncak Patok di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan itu berbunyi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Pada 11 Januari 1833, Belanda dibuat kaget oleh serangan mendadak kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu. Menanggapi situasi ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang.
Pengumuman itu berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau bukan bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, tetapi hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan, sehingga penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan membayar pajak. Pengumuman Belanda memang benar hanya dalih saja. Faktanya, Belanda berusaha untuk menyerang Benteng Bonjol pada tahun yang sama. Namun, serangan itu dapat diperlambat oleh kaum Padri berkat taktik serangan gerilya mereka. Mulai 16 April 1835, Belanda bertekad untuk menyerbu dan menaklukkan Bonjol meski akses jalan menuju ke sana belum memadai. Setelah 1 tahun dikepung, Benteng Bonjol akhirnya bisa dijebol oleh Belanda. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada 25 Oktober 1837. Penangkapan ini menjadi pukulan berat bagi perlawanan kaum Padri. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi akhir dari Perang Padri. Dan benar sekali, Belanda yang memenangkan perang ini.